Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates bersama saya Lenggrasia dalam segmen Industri 360. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad meminta pemerintah menunda rencana impor mobil pickup dari India untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih. Permintaan tersebut disampaikan Dasko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ia menilai penundaan perlu dilakukan hingga Presiden Prabowo kembali ke tanah air dan melakukan pembahasan lebih rinci. Dasko menegaskan rencana impor sebanyak 105.000 unit kendaraan harus dikaji secara menyeluruh, termasuk dengan pertimbangan masukan pelaku usaha serta kesiapan industri otomotif dalam negeri. Menurutnya, Presiden akan mengkalkulasi dampak kebijakan tersebut agar selaras dengan kepentingan penguatan produksi nasional. Sebelumnya, PT Agrinas Pangan Nusantara menyatakan tengah menyiapkan impor kendaraan dari India untuk mendukung operasional program Koperasi Desa Merah Putih. Jadi rencana untuk impor 105.000 mobil pickup dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri. Tentunya Presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut, dan tentunya juga Presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri. Nah, sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menunda rencana impor 105.000 mobil pickup dan truk dari India untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih. Penundaan dilakukan mengikuti arahan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Pemerintah mendorong kebutuhan kendaraan dipenuhi industri dalam negeri. Purbaya meyakini langkah ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat sektor otomotif nasional. Impor pickup yang dari India akan Pak itu udah dorongannya ada untuk dalam negeri sih Pak, ada dorongan untuk dalam negeri sih untuk membuat ini. atau Pak Dasko udah komentar katanya kemarin. Kalau menurut saya harusnya sih, kalau Presiden juga tujuannya adalah menggalakkan industri dalam negeri. Saya pikir Presiden sih posisinya clear dalam hal ini. Pak, soal ADK OJK ini yang sejauh ini yang daftar gimana Pak? Bapak bilang kemarin kan belum ada yang bagus. Kemarin Bu Kiki bilang paling banyak tuh orang dalam OJK Pak yang daftar. Bu Kiki aja belum kelihatan kemarin. Bu Kiki belum daftar Pak berarti? Saya belum lihat, ya, enggak, bukan kemarinnya lagi belum lihat lah. Polemik rencana impor 105.000 mobil pickup untuk program Koperasi Desa Merah Putih kian memanas. Lantas, apakah langkah impor ini sudah sesuai dengan mandat dan tata kelola BUMN, ataukah justru perlu dikaji ulang demi melindungi industri dalam negeri? Untuk membahasnya, kita akan berdialog bersama Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota. Pak Joao, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Alan. Terima kasih sudah bergabung Pak Joao. Ini terkait dengan status rencana impor kendaraan untuk program Koperasi Desa Merah Putih saat ini seperti apa update-nya? Terbaru Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa ini mengatakan ada rencana untuk pembatalan. Baik, terima kasih Bu. Seperti mungkin Mbak Alan, saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa kami setia dan loyal serta taat kepada apapun keputusan pemerintah dan keputusan rakyat yang diwakili oleh DPR gitu. Dan apalagi Pak Dasko sendiri sudah menyampaikan, dan beliau ini adalah panutan dan teladan kami, sehingga apapun yang beliau sampaikan pasti kami taati, kami loyal dan setia pada keputusan pemerintah dan negara dan rakyat. Baik, ada beragam tanggapan dari kebijakan ini tentunya ya Pak Joao dalam beberapa waktu terakhir, termasuk mengenai mengapa sebetulnya opsi import ini akhirnya dipilih dan menjadi pertimbangan oleh pemerintah. Baik, ini adalah opsi yang kami ambil. Sebetulnya ini adalah kami terpaksa harus mengimpor karena ini pengadaan ini tidak ujuk-ujuk atau tiba-tiba secara mendadak kami mengimpor. Tetapi setelah kami mengundang semua produsen lokal, di sini kami undang 14 produsen itu dari
Mitsubishi, ada L300, ada Toyota Rangga dari Toyota yang diwakili oleh Astra, kemudian ada Suzuki Pickup, kemudian ada mobil listrik anak bangsa, kemudian ada Toyota Hilux yang 4x4 dan 4x2. Sudah kami undang semua, Isuzu, Traga maupun Isuzu Truk, Hino, dan Mitsubishi Fuso. Setelah kami undang, kami lakukan klarifikasi, verifikasi, dan negosiasi bahwa produsen lokal tidak mampu mendukung kegiatan Koperasi Desa Merah Putih. Mengingat bahwa waktu pelaksanaan, waktu pembangunan dan operasionalnya kami dibatasi dengan waktu, dan produsen lokal secara tegas dan ada di dalam berita acara yang kemarin kami paparkan di press conference, mereka tanda tangan semua bahwa kemampuan produksi mereka tidak bisa mendukung kegiatan operasional, khususnya untuk mendukung logistik yang akan disiapkan oleh Merah Putih. Sehingga kami terpaksa harus mengalihkan pembelian itu kepada produsen di luar daripada yang selama ini menjual produk-produknya di Indonesia gitu. Kebetulan pada waktu itu Mahindra dan Tata Motor mereka memberikan pilihan dengan spesifikasi dan harga yang terbaik untuk kami jadikan sebagai pilihan gitu. Jadi ini bukan ujuk tiba-tiba impor gitu. Dan kami ada buktinya semua, termasuk dalam berita acara yang kami tunjukkan satu persatu kemarin. Astra ada 5 perusahaan yang kami undang, Mitsubishi ada 3 yang kami undang, kemudian semua dealer diwakili oleh ATPM. Ada mobil Foton yang dari India, dari Cina juga kami undang, dan mereka juga mengimpor gitu. Mereka juga kami berikan kontrak 20.600 Mitsubishi Fuso, kemudian 13.500 untuk Hino, untuk Foton, kemudian 10.000 untuk Hino, dan 900 untuk Isuzu Motor Truk. Jadi mereka sudah kami beri kesempatan, dan produksi yang mereka tawarkan, yang mereka ada sangat terbatas sehingga tidak bisa mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Agrinas dalam membangun baik fisik maupun sarana prasarana untuk mendukung operasional Operasi Desa Merah Putih. Baik, jadi pertimbangannya karena dari produsen lokal itu tidak mampu memenuhi dari sisi produksi begitu ya Pak Joel. Namun dalam perbincangan sebelumnya ini apakah sudah termasuk perbincangan juga diskusi terkait dengan skema negosiasi mungkin ya secara jangka panjang ataupun mungkin insentif supaya nantinya industri lokal ini juga bisa menyesuaikan kapasitasnya untuk kebutuhan? Kalau dari hasil klarifikasi, verifikasi yang kami lakukan dengan supplier-supplier yang selama ini menjual mobil Jepang maupun mobil Cina yang ada di Indonesia, mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan kami. Dan kebetulan supplier yang kami kontrak atau ini, ya Tata Motor maupun Mahindra, mereka dalam kontrak yang kami buat, mereka akan membuka production line di Indonesia. Untuk Mahindra dari tahun 2027 sampai 2028 diharapkan bahwa mereka sudah bisa memproduksi di lokal. Kemudian Tata Motor paling lambat 2029. Selain mereka membuka production line di Indonesia, mereka juga akan membuka service center di seluruh Indonesia serta dealer-dealer di kota-kota besar di seluruh pelosok tanah air gitu.
Baik, mengingat opsi import ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Jow, ini sudah melalui pertimbangan dan juga diskusi, mau tidak mau memang harus dilakukan karena dari sisi produsen lokal juga tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Namun dari tanggapan berbagai pihak termasuk DPR yang menyoroti dampaknya terhadap industri otomotif nasional, apakah sebelumnya sudah dilakukan juga ini kajian potensi dampaknya terhadap ekonomi khususnya sektor otomotif? Baik, kalau kita ngomong angka, kita ngomong nilai, bahwa kemarin saya mendengar ada kementerian yang menyampaikan bahwa pengadaan tersebut dampak kerugian atau efek ekonomi sebesar 27 triliun. Kami pikir ini tidak begitu sebanding dengan efisiensi yang kami lakukan. Yang kemarin kami tunjukkan, atau karena saya tunjukkan juga di sini, sebesar 541 miliar gitu. Jadi efisiensi yang kami lakukan ini juga cukup besar. Jadi saya pikir kalau secara ekonomi nanti dampaknya ujungnya adalah masyarakat akan memiliki pilihan dan secara otomatis nanti akan berdampak kepada harga mobil di Indonesia pun akan bisa lebih murah dan lebih kompetitif. Money value-nya daripada setiap masyarakat yang membeli itu jadi sangat sesuai dengan apa yang uangnya gitu. Baik Pak Joao, ini kan sudah mulai terlihat ya bahwa arah-arahnya bisa jadi kemungkinan dibatalkan. Tapi sudah ada beberapa unit ini yang sampai apa risikonya? Saya belum mendapatkan arahan dan saya masih yakin bahwa kami dalam melakukan pengadaan ini dengan etikat baik dan dengan niat baik, karena begini, lokal kita khususnya kalau kita mau ngomong yang 4x2, contohnya yang 300 itu mereka hanya mampu produksi 750 unit. Ini sesuai dengan hasil negosiasi dengan mereka. Dan ini kemarin sudah kami tunjukkan ke wartawan NTV juga, dan itu mungkin sudah difoto, mungkin nanti bisa diupload gitu. Jadi mereka tidak memiliki kemampuan dan mereka juga tanda tangan dalam berita acara tersebut. Jadi kalau mereka membuat statement khususnya produsen yang berbeda daripada yang mereka tanda tangani, saya akan secara tegas dan keras minta kepada mereka untuk mencabut pernyataan tersebut karena tidak sesuai dengan berita acara yang mereka tanda tangani. Baik, baik. Apakah unit-unit yang sudah tiba itu nantinya mungkin jika akhirnya mau tidak mau juga akhirnya dibatalkan, ini bisa dimanfaatkan atau mungkin bisa berisiko menjadi idle asset, Pak Joao? Saya tidak mau berandai-andai ya, karena saya pekerjaan ini dengan progres schedule semua yang sudah ada. Jadi saya berandai-andai saja bahwa mobil ini akan kita distribusikan sesuai dengan rencana yang sudah ada. Itu dulu saya berandai-andainya kalau kita mau bicara. Ini saya mau menyampaikan optimisme saja dalam berdiskusi. Baik, memangnya terkait dengan kontraknya dengan kerjasama dengan Mahindra dan juga Tata Motors, adakah mungkin potensi-potensi yang perlu dicermati jika memang nantinya dibatalkan? Apakah mungkin ada penalti dan juga kerugian yang juga perlu diperhatikan? Saya tidak membahas itu dulu. Saya mau membahas bagaimana mampu mensuplai kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih dalam yang selama ini sangat mahal bagi petani dan warga desa untuk bisa mencapai pasar-pasar atau mencapai konsumen. Sama ini terjadi tidak fair price bagi petani karena middleman terlalu banyak bermain di tengah, khususnya di bidang logistik karena keterbatasan kemampuan petani maupun masyarakat di desa, sehingga mereka tidak mendapatkan harga dari produk mereka yang pantas dengan keringat yang mereka keluarkan. Jadi prioritas dan fokus kami dulu. Baik, baik Pak Joao, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Nusantara Economic Update akan kembali sesaat lagi.
Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates, pemirsa. Dialog bersama Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Muta. Kita lanjut kembali. Pak Joao, melihat begitu mendesaknya kebutuhan terkait dengan kendaraan ini, sehingga akhirnya kebutuhan import ini pun juga cukup mendesak untuk Koperasi Desa Merah Putih. Bisa dijelaskan sebetulnya kebutuhannya itu seperti apa? Baik, kami ditugaskan untuk membangun Koperasi Daerah Merah Putih ini sebanyak 80.000 yang tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan saya berprinsip ini bahwa logistik ini menjadi suatu kebutuhan. Dan ini akan menjembatani antara petani, masyarakat di desa dengan pasar. Sehingga kita bisa memberikan fair price untuk petani maupun kepada konsumen yang nantinya akan terjembatani oleh logistik yang kita bangun ini gitu. Sehingga pemerataan ekonomi di desa dan di bawah itu bisa segera bergerak untuk menunjang Indonesia sesuai dengan cita Bapak Presiden membangun Indonesia dari desa gitu. Jadi kami berpegangan kepada nilai-nilai tersebut saja gitu. Joao, sebetulnya kalau secara teknis kita lihat apakah memang kebijakan opsi dari import ini sebetulnya sudah memenuhi dari sisi kewajiban TKDN dan juga substitusi import yang juga dijalankan oleh pemerintah? Saya tidak memahami regulasi lebih terkait apa yang disampaikan oleh Mbak Alan, tetapi kalau yang saya paham untuk import mobil itu tidak perlu aturan khusus. Oke. Apalagi dealer tersebut ya akan membuka bengkel-bengkel di seluruh daerah-daerah yang populasi kendaraannya banyak dan juga akan membangun dealer-dealer baru di seluruh kota-kota besar gitu. Saya pikir itu adalah peluang pekerjaan yang baru dan memberikan opsi yang lebih kepada masyarakat. Nanti di ujungnya masyarakat yang akan menentukan mana yang terbaik sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan kemampuan mereka, dan money value mereka akan jadi sangat sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Indonesia nih, apakah ini bisa efisiensi bahan bakar dan ketahanan medannya menjadi alasan utama? Oke, dengan kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih yang tadi disampaikan oleh Pak Joao, ini kan kebutuhannya dari Sabang sampai Merauke ya. Sebetulnya dengan opsi import ini apakah juga bisa membantu dari sisi efisiensi, mungkin misalnya juga dari bahan bakar misalnya? Betul sekali Mbak, kebetulan mobil-mobil ini menggunakan Euro 4 yang bisa mengkonsumsi atau diesel dengan kualitas yang kita miliki di Indonesia dan sangat rendah atau sangat efisien konsumsi BBM-nya dibandingkan kompetitor yang kami lihat ya, itu dari subjektif yang kami lihat dari kami sesuai dengan verifikasi dan klarifikasi produsen yang hadir pada saat bagaimana ketahanan medan di Indonesia? Sebetulnya kalau kita perhatikan ya Pak, untuk dari sisi logistik dan juga distribusi ini seberapa kita bisa melihat bagaimana ketahanan medannya begitu ya untuk Koperasi Desa Merah Putih ini agar logistik dan juga distribusinya ini lancar? Dengan kualitas mobil yang kita berikan ini, baik dari sisi efisiensi, baik dari sisi kekuatan kendaraan dan kemampuan untuk menjangkau wilayah, baik itu daerah-daerah yang cukup menantang jalannya maupun di daerah yang jalan bagus. Ini kendaraan yang menurut saya sangat ideal dan sangat kuat gitu untuk membantu menyelesaikan masalah logistik khususnya untuk petani-petani kecil yang ada di pelosok desa-desa. Baik, sebetulnya sempat tidak ya disampaikan begitu untuk opsi lainnya, mungkin skema secara bertahap, misalnya mungkin dilakukan dulu import, lalu kemudian nanti sebagian akan melalui produsen lokal, sehingga nantinya memang tidak berdampak terlalu signifikan begitu untuk industri domestiknya.
saya rasa bahwa produsen lokal sekarang ini ada, mereka memiliki kemampuan produksi sesuai dengan apa yang kami dapat pada saat diskusi, itu antara 1.000 sampai 100. Dan mereka sendiri, mereka sudah memiliki pasar yang jelas. Dan khususnya untuk mendukung MPG yang selamanya sekarang ini membutuhkan 2 unit kendaraan 4x2. Dan petani-petani kecil di desa, karena keterbatasan kemampuan mereka, selama ini mereka terpaksa harus membeli mobil 4x2 yang notabene hanya itu yang memenuhi keuangan mereka gitu. Walaupun mereka menginginkan 4x4, selama ini mungkin karena produsen lokal yang kita sekarang impor mobil dari Jepang yang mesinnya dibuat Jepang, kemudian dikirim ke Jepang, baru dikirim ke Indonesia. Kita petani-petani atau konsumen Indonesia selama ini harus membayar sesuatu yang lebih mahal karena selama ini tidak ada keterpihakan daripada industri lokal secara tegas gitu. Harusnya kemudian meminta kepada produsen-produsen yang selama ini ada di memproduksi langsung di Indonesia, tidak harus melalui Thailand dulu baru nanti Indonesia, sehingga harganya menjadi mahal gitu. Oke, baik. Dengan kebutuhan yang cukup banyak begitu ya, selain tadi Koperasi Desa Merah Putih ada juga program makan bergizi gratis yang disampaikan oleh Pak Joao. Ini sebetulnya solusinya yang terbaik itu menurut Anda seperti apa? Dari hasil verifikasi kami, karena teman-teman lokal, sehingga ini adalah jalan tengah untuk bisa meningkatkan perekonomian kita. Jadi dengan adanya impor ini menggerakkan ekonomi dari desa untuk mendukung perekonomian Indonesia secara nasional gitu. Baik, jadi kemungkinan bisa tidak kira-kira menurut Anda terbuka nih ya untuk jalan tengahnya, jadi kuota impor mungkin diperbolehkan dulu untuk sementara dibatasi sambil nantinya memberi waktu untuk industri-industri produsen lokal ini bisa memenuhi kebutuhan. Untuk bahalan kami bahwa kami per hari ini sudah membangun 30.280 unit Koperasi Merah Putih. Iya. Yang mana sampai hari ini sudah terbangun 100% sebanyak 1.380. Jadi keterdesakan kami ini dan waktu yang sangat terbatas ini tidak bisa dipenuhi oleh produsen lokal sesuai dengan berita acara yang selama ini mereka tanda tangani ya. Oke. Saya tidak tahu kalau di luar nanti mereka bicara lain, dan saya akan menegur mereka bahwa Anda waktu datang klarifikasi, Anda sudah menyampaikan ketidakmampuan dan Anda sudah tanda tangan berita acara, kemudian sekarang Anda memberikan statement yang bertentangan dengan apa yang Anda tanda tangani pada waktu panggilan atau klarifikasi di tempat kami. Oke. Sehingga sebetulnya harapannya seperti apa, Pak Joao? Komunikasi apa yang mungkin perlu dilakukan lagi agar memang bisa menemukan titik terang dan juga titik tengah? Sebetulnya kalau menurut saya tidak perlu ada sesuatu yang diperdebatkan karena selama ini kami semua kegiatan yang sudah kami siapkan berjalan sesuai dengan jadwal, sesuai dengan schedule, dan kebetulan sekarang ada orang yang ribut-ribut atau ada orang yang sekarang berteriak dengan berbagai macam argumen tanpa data yang jelas atau dasar yang jelas. Kami tidak akan menanggapi dan kami akan tetap fokus dan optimis jalan sesuai dengan rencana yang kami buat. Tetapi seperti yang sudah saya sampaikan, apapun keputusan pemerintah dan keputusan rakyat, kami pasti loyal, setia, dan taat. Dan itu saya pastikan bahwa apapun risikonya akan saya tanggung dan saya laksanakan. Baik, beberapa
waktu lagi mungkin ya yang akan ditunggu terkait dengan keputusan ini adalah menunggu kepulangan Presiden Prabowo dari lawatannya ke luar negeri begitu ya untuk menanti keputusannya yang mungkin akan diharapkan begitu ya karena kan memang sejumlah unit kendaraan import ini sudah kalau memang dibatalkan. terburu tiba begitu ya. Skenario terburuknya mungkin akan dipersiapkan seperti apa? Skenario yang terburuk kami tidak siapkan. Kami siapkan skenario yang terbaik untuk menyambut keputusan-keputusan yang baik karena kami yakin bahwa keputusan yang kami buat ini dengan etikat baik, dengan niat baik, pasti nanti hasilnya juga Bapak-Bapak atau Bapak Presiden ketika pulang beliau juga akan bijak melihat langkah-langkah yang kami ambil ini apakah bisa bermanfaat untuk rakyat apabila itu keputusannya dan kami akan menjalankan sesuai dengan skenario dan rencana yang sudah kami siapkan. Jadi kami selalu optimis dan kami yakin bahwa dan pertimbangan kami hanya satu, yaitu apakah langkah yang kami buat tersebut berpihak kepada rakyat kecil, khususnya kepada petani miskin di desa atau tidak. Apabila itu berpihak kepada petani kecil dan warga yang kurang beruntung di daerah di desa, kami yakin bahwa itu benar dan Bapak Presiden pasti akan mendukung kegiatan tersebut karena perintah negara adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Baik Pak Joao, tentu kita berharap ada win-win solution untuk kebijakan import ini dan juga untuk memenuhi kebutuhan yang ada begitu yang cukup mendesak yang tadi Anda sampaikan terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih. Terima kasih sekali lagi Bapak Joao Angelo de Sousa Mota selaku Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara sudah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Update pada siang ini. Terima kasih, selamat pagi. Dan pemirsa, dialog tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Lenggracia, pamit undur diri. Sampai jumpa.